Bayangkan sebuah kekuatan yang begitu sederhana, namun mampu mengubah seluruh hidup dan kesadaran kita hanya dengan satu napas. Nafas, sesuatu yang sering kita abaikan, ternyata menyimpan rahasia spiritual mendalam yang telah dipraktikkan oleh para wali sejak zaman dulu. Zikir napas bukan sekadar mengulang kata-kata, melainkan seni kesadaran tingkat tinggi yang membuka pintu hati, menyucikan jiwa, dan menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Inilah perjalanan batin yang ingin kita telusuri bersama, melalui teknik dan kesadaran zikir napas tingkat tinggi. Nafas, gerbang menuju kehadiran Tuhan. Bayangkan sejenak, saat engkau menarik napas perlahan dan menghembuskannya dengan lembut, di situ ada kehidupan yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Nafas itu bukan hanya pertukaran oksigen, tapi cerminan dari keberadaan Sang Pencipta yang terus mengalir dalam diri setiap insan. Nafas adalah anugerah yang tidak pernah berhenti sejak kita dilahirkan, dan ia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara tubuh fana dan kesadaran ruhani. Para wali Allah menyadari hal ini sejak awal, bahwa di balik setiap hembusan dan tarikan napas, tersembunyi rahasia besar tentang kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Para sufi, sejak berabad-abad lalu, menjadikan nafas sebagai pusat dari perjalanan spiritual mereka. Mereka menyebutnya sebagai zikir nafas, sebuah teknik yang tak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Dalam zikir ini, napas bukan hanya dikendalikan, tetapi disadari, dipenuhi dengan asma Allah, lalu dilepaskan dengan keikhlasan total. Setiap tarikan nafas diiringi oleh kesadaran bahwa Allah sedang hadir, menyaksikan, dan meliputi. Bukan sekadar menyebut namanya di bibir, tapi menyatu dengannya dalam seluruh denyut kehidupan. Ini bukan latihan biasa. Ini adalah seni kehadiran yang hanya bisa dicapai dengan hati yang hidup. Mengapa para wali menaruh perhatian begitu besar pada napas? Karena mereka tahu, napas adalah tali yang menghubungkan antara dunia lahir dan batin. Saat nafas tenang, hati pun ikut tenang. Dan ketika hati tenang, maka cahaya Tuhan akan mudah masuk ke dalam diri. Zikir nafas bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tapi untuk menghapus tirai-tirai batin yang menghalangi pandangan terhadap hakikat sejati. Dalam diamnya napas, ada suara Tuhan yang berbicara. Dalam sunyinya zikir, ada getaran ilahi yang menghidupkan kalbu. Zikir nafas para wali bukan dilakukan dalam kegaduhan dunia. Mereka melakukannya dalam kesunyian malam, di bawah cahaya bulan, atau dalam heningnya pagi saat manusia lain masih terlelap. Mereka menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya seraya menghadirkan asma Allah di dalamnya. Allah, Allah, bukan hanya disebut, tapi dirasakan, dihayati, diserap ke dalam denyut jantung dan aliran darah. Mereka bukan hanya sadar sedang bernapas, mereka sadar sedang berjumpa dengan Sang Kekasih lewat setiap helaan dan hembusan itu. Namun jangan dibayangkan zikir nafas ini seperti meditasi biasa. Ini bukan soal teknik saja, tetapi soal niat, kesadaran, dan cinta yang dalam. Seorang wali tidak hanya mengatur ritme nafas, tapi ia mengisi setiap nafasnya dengan makna, dengan kerinduan, dengan penyerahan total kepada Allah. Ia tidak hanya bernapas, ia sedang bercakap dengan Tuhannya dalam diam. Ia menyatu dalam setiap hembusan, seakan-akan setiap detik bisa menjadi detik terakhir, dan ia ingin menutup hidupnya dengan nafas yang penuh nama Allah. Napas adalah sesuatu yang terus berjalan, tanpa henti, tanpa kita perintah. Tapi justru karena ia konstan, maka ia bisa menjadi kendaraan spiritual paling murni. Banyak orang lalai dengan napasnya karena terlalu sibuk dengan dunia. Tapi para wali mengajarkan bahwa siapa yang sadar pada napasnya, ia sedang mendekati titik kesadaran tertinggi, menyadari keberadaan Tuhan setiap waktu. Ini bukan hanya pengendalian nafas, tapi pengendalian ego, hasrat, dan ilusi dunia yang terus menutupi cermin jiwa kita. Dan di titik inilah perjalanan zikir nafas dimulai. Bukan dari teknik yang rumit, tetapi dari kesadaran sederhana bahwa setiap nafas adalah hadiah dari Allah dan tugas kita adalah mengembalikannya dengan penuh syukur. Bab ini adalah gerbang awal, mengajak kita bukan sekadar memahami, tetapi menyelami makna nafas sebagai zikir yang hidup. Perjalanan ini masih panjang, tapi selama kita masih diberi napas,
Artinya kita masih punya kesempatan untuk dekat dengannya, sedekat-dekatnya. Rahasia menghadirkan asma Allah dalam nafas, thoughtful. Zikir nafas bukanlah sekadar menyebut nama Allah dalam hati, melainkan bagaimana menghadirkan namanya ke dalam inti diri yang paling dalam. Para wali mengajarkan bahwa setiap tarikan dan hembusan napas bisa diisi dengan asma ilahi, bukan dengan cara memaksakan pikiran, melainkan dengan menyelaraskan ruh dan tubuh. Peacefully. Ketika seseorang menarik napas sambil mengingat Allah dan menghembuskannya sambil melepas segala yang selainnya, maka saat itulah ia sedang berjalan di atas jejak para kekasih Tuhan. Ini bukan sekadar latihan ketenangan, melainkan jalan untuk menyatu dalam kehadirannya. Referen. Nama Allah bagi para ahli makrifat bukan sekadar rangkaian huruf. Ia adalah pancaran nur, cahaya yang bisa membakar kegelapan hati. Inspired. Maka ketika namanya diletakkan dalam nafas, artinya seseorang sedang membiarkan cahaya itu masuk ke dalam dirinya, melebur bersama darah, menyusup ke denyut nadi, dan akhirnya menyinari lubuk hati yang terdalam. Zikir seperti ini bukan hasil hafalan atau logika, melainkan buah dari ketulusan dan rasa rindu. Calmly, setiap nafas menjadi ladang untuk menyemai cinta kepada Tuhan. Satu hembusan demi satu hembusan. Instruktif. Para sufi menyebut teknik ini dengan berbagai istilah, namun intinya sama. Hadirlah dalam setiap napas dan isilah ia dengan nama Allah. Bukan dengan memaksa lidah atau memeras otak, tetapi dengan kelembutan batin yang penuh kerendahan hati. Saat nafas masuk, sebut Allah, dengan hati yang sadar bahwa ia sedang menerima anugerah. Saat nafas keluar, lepas segala beban, keinginan, dan ego, sambil tetap menyebut Allah dalam rasa pasrah. Sigh. Inilah zikir nafas yang bukan hanya teknik, tapi sekaligus bentuk penyerahan jiwa yang utuh. Distress. Ada kalanya seseorang merasa sulit menghadirkan nama Allah dalam napas, karena pikirannya terlalu gaduh. Dunia begitu bising, pikiran melompat-lompat, dan hati tak tenang. Calmly, tapi justru disitulah letak keindahannya. Zikir nafas melatih seseorang untuk kembali ke pusat dirinya. Saat dunia di luar tak bisa dikendalikan, maka nafaslah tempat untuk kembali pulang. Peacefully, duduk hening, tarik nafas perlahan, sebut Allah dalam hati, hembuskan dengan lembut, dan ulangi tanpa terburu-buru. Bukan kecepatan yang dicari, tapi kedalaman. Bukan jumlah, tapi kualitas kehadiran. Emphatic. Beberapa guru tarekat menekankan pentingnya konsistensi. Zikir nafas harus dibiasakan, tidak hanya saat waktu luang, tapi sepanjang hari, bahkan saat sedang berjalan, bekerja, atau diam. Ini bukan berarti melalaikan tugas dunia, tapi justru membawa cahaya Tuhan ke dalam aktivitas harian. Inspired, seorang wali bisa menanam padi sambil berzikir, bisa menyapu lantai sambil mengisi setiap napasnya dengan Allah. Hatinya tidak pernah kosong, nafasnya adalah tasbih yang tidak pernah putus. Dan dalam keheningan itu, ia hidup bersama Tuhannya tanpa harus berkata-kata. Thoughtful, kesadaran semacam ini tidak muncul dalam sehari. Ia tumbuh seperti benih, disiram oleh keikhlasan, dijaga oleh kesabaran, dan dikuatkan oleh niat yang lurus. Menyatu dengan irama ilahi. Saat seseorang mulai menjadikan napas sebagai sarana zikir, ia akan menyadari bahwa seluruh alam pun sebenarnya berzikir dengan irama yang sama. Angin yang berhembus, ombak yang bergulung, dedaunan yang bergoyang, semuanya seolah bernapas dalam satu harmoni. Para wali menyebut ini sebagai irama ilahi, irama alam semesta yang mengikuti napas Tuhan. Maka ketika zikir napas dilakukan dengan hati yang sadar, sebetulnya ia sedang menyelaraskan dirinya dengan irama alam semesta. Tidak lagi terpisah, tidak lagi melawan arus, tetapi menyatu dalam ketundukan bersama makhluk-makhluk lainnya. Pada tingkatan ini, zikir bukan lagi aktivitas khusus, melainkan menjadi bagian dari keberadaan itu sendiri. Seorang yang menyatu dengan zikir napas tidak lagi merasa sedang melakukan sesuatu, ia hanya menjadi. Ia tidak lagi perlu mengingat kapan harus berzikir,
karena setiap detik telah dipenuhi dengan kehadiran Allah. Tarikan napas bukan hanya masuknya udara, tapi masuknya kesadaran. Hembusan napas bukan hanya pelepasan karbon, tapi pelepasan diri dari dunia. Inilah zikir yang hidup. Inilah zikir yang tumbuh dari dalam jiwa, bukan dari permukaan lidah. Namun untuk mencapai penyatuan ini, seseorang harus melewati lapisan-lapisan kesadaran yang palsu. Ia harus meluruhkan rasa kepemilikan, keinginan, dan penghakiman terhadap dunia. Zikir napas bukan teknik ajaib yang langsung menenangkan, melainkan pintu yang membuka lapisan-lapisan diri yang selama ini tersembunyi. Saat zikir dilantunkan dalam napas, ego pun mulai terusik. Akan muncul rasa gelisah, ragu, bahkan mungkin perlawanan batin. Tapi semua itu adalah proses. Wali-wali pun dulu pernah melaluinya. Mereka tidak menolak rasa itu, melainkan memeluknya dan menembusinya dengan kesadaran. Kunci dari penyatuan dengan irama ilahi ini bukanlah kekuatan, tapi ketundukan. Bukan penguasaan napas secara kasar, tetapi penyerahan diri yang lembut. Nafas bukan ditarik paksa, tapi dibiarkan mengalir dengan sadar. Seperti sungai yang tenang, ia tidak terburu-buru, namun tetap mengalir menuju samudra. Begitulah napas dalam zikir para wali, mengalir lembut namun pasti, membawa ruh menuju samudra kehadiran Tuhan. Dalam alirannya, seseorang akan merasa dipanggil, dibimbing, dan akhirnya dibukakan tabir demi tabir tentang hakikat kehidupan. Ada satu pengalaman batin yang sering muncul ketika zikir napas mulai mendalam. Munculnya rasa diam yang hidup. Ini bukan diam karena hampa, tapi diam yang penuh. Penuh makna, penuh rasa, penuh kehadiran. Seseorang bisa duduk berjam-jam tanpa berbicara, namun hatinya sibuk berdialog dengan Allah. Nafasnya berjalan seperti biasa, namun di dalamnya ada denting cinta yang tidak terdengar oleh telinga. Disinilah jiwa menemukan rumah sejatinya. Ia tidak butuh tempat suci untuk menyatu, cukup dengan nafas dan hati yang jernih. Penyatuan dengan irama ilahi juga menumbuhkan rasa kasih terhadap sesama makhluk. Karena saat seseorang menyadari bahwa seluruh alam bernapas bersama dalam zikir, maka ia tak lagi merasa sebagai pusat semesta. Ia menjadi bagian kecil dari orkestra ilahi yang luas. Ia mulai melihat angin bukan sekadar udara, tetapi ayat Tuhan. Ia memandang binatang, tumbuhan, bahkan batu-batuan dengan rasa hormat. Karena semuanya sama-sama menyebut namanya dalam cara yang tak kasat mata. Inilah akar dari cinta sejati, cinta yang lahir dari kesadaran bahwa kita semua bernapas dalam zikir yang sama. Dan pada akhirnya, zikir napas para wali bukanlah jalan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk hidup di dalam dunia dengan kesadaran penuh. Menyatu dengan irama ilahi bukan berarti meninggalkan kehidupan, tapi membawa kesucian ke dalam setiap langkah kehidupan. Mereka yang mencapai tahap ini akan tetap makan, minum, bekerja, dan bersosial, namun semua dilakukan dalam keadaan berzikir. Nafas mereka adalah doa yang tak terputus. Dan dalam setiap hembusan itu, ada cahaya Tuhan yang terus menyinari jalan mereka. Tanpa henti, tanpa suara, tapi sangat nyata. Nafas sebagai cermin kesadaran ruhani. Di balik tarikan dan hembusan napas terdapat cermin yang memantulkan sejauh mana seseorang sadar akan hakikat hidupnya. Napas itu jujur, ia tidak pernah bohong. Jika hati sedang gelisah, maka napas menjadi cepat dan dangkal. Jika hati tenang, maka napas pun mengalir lembut dan dalam. Para wali memahami bahwa dengan memperhatikan napas, seseorang bisa menakar kondisi jiwanya. Maka mereka menjadikan napas sebagai alat pengukur sekaligus alat pengingat. Bukan hanya sekadar udara yang masuk dan keluar, tetapi petunjuk tentang sejauh mana kesadaran kepada Tuhan telah tumbuh dalam diri. Napas bukan hanya sesuatu yang hadir begitu saja, ia mencerminkan posisi hati. Saat seseorang zikir melalui napas dengan khusyuk, maka ia sedang menyentuh sesuatu yang sangat dalam, lebih dalam dari pikirannya, lebih halus dari lisannya. Ia mulai menyadari bahwa dalam diamnya napas, sebenarnya ada kehidupan yang tidak bisa diucapkan. Para wali melatih kesadaran ini terus-menerus. Mereka tidak tergesa-gesa. Mereka hadir dalam setiap helaan, dalam setiap hembusan, dengan rasa tunduk dan pasrah. Bagi mereka,
Setiap nafas adalah cermin, dan setiap cermin adalah pintu menuju Allah. Ketika seseorang mulai menyaksikan dirinya melalui nafas, maka ia tidak lagi menilai hidup dari peristiwa luar. Ia mulai menilik ke dalam. Saat marah, ia tidak langsung meledak, tetapi mengamati nafasnya. Saat sedih, ia tidak langsung terhanyut, tapi kembali pada nafas yang menjadi jangkar jiwanya. Inilah latihan wali-wali Allah. Mereka tidak memerangi perasaan, tapi menjinakkannya melalui napas yang sadar. Mereka tidak menghindari dunia, tapi menghadapinya dengan ruh yang tenang. Sebab dalam setiap nafas yang dijaga, ada kekuatan untuk tidak terombang-ambing oleh emosi sesaat. Cermin ruhani yang ada dalam napas juga membuka jalan bagi seseorang untuk mengenali siapa dirinya sebenarnya. Dalam dunia yang sibuk dengan pencitraan, napas mengajak seseorang untuk jujur. Siapa aku di balik nama, gelar, dan rupa? Siapa aku di saat dunia tidak melihat? Saat seseorang mulai melihat dirinya dalam keheningan napas, maka ia mulai mengenali sisi-sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia melihat luka-luka lama yang belum sembuh. Ia menemukan keinginan-keinginan yang belum suci. Namun ia tidak menghakimi, ia hanya melihat, dan dalam melihat itu, kesembuhan mulai hadir. Para wali tidak menggunakan napas untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi jujur. Karena kejujuran adalah awal dari kemurnian. Mereka tidak menginginkan pujian, tidak mengejar pengakuan. Yang mereka cari hanyalah kedekatan dengan Allah, dan itu dimulai dari hadir dalam napas sendiri. Mereka tidak banyak berkata-kata, tapi kehadiran mereka meneduhkan. Karena mereka telah menyatu dengan napasnya, dan napasnya telah menjadi saksi dari cinta mereka kepada Tuhan. Tidak perlu keramaian. Cukup satu tarikan napas yang sadar bisa menjadi lebih bermakna daripada 1000 ucapan yang kosong. Dalam zikir nafas ada pelajaran untuk mencintai proses. Tidak semua hari akan terasa ringan. Kadang napas terasa sesak, kadang hati terasa jauh. Tapi wali-wali mengajarkan bahwa semua itu bagian dari perjalanan. Nafas tetap dijaga, tetap diisi dengan namanya, meski hati sedang gersang. Karena mereka tahu, kesetiaan dalam keadaan sulit adalah bagian dari cinta sejati. Dan cinta sejati dalam jalan ruhani tidak butuh alasan untuk tetap hadir. Ia hanya butuh kejujuran dan kerendahan hati untuk terus datang, meski hanya dengan satu helaan napas. Maka di tahap ini, seseorang akan mulai menyadari bahwa nafasnya adalah jalan pulang. Jalan untuk kembali ke dalam, kembali ke hati, dan akhirnya kembali ke Tuhan. Zikir napas bukan lagi latihan, tapi menjadi cermin kehidupan. Ia menunjukkan apa yang belum jernih, apa yang masih gelap, dan apa yang bisa dibersihkan. Dan dalam setiap tarikan napas yang disertai kesadaran, seseorang akan merasa bahwa ia tidak pernah sendiri. Karena dalam keheningan napasnya, ada nama yang terus hidup, nama yang menyinari setiap kegelapan, nama yang menjadi sumber dari segalanya, Allah. Nafas sebagai gerbang keheningan ilahiyah. Di balik hiruk-pikuk dunia, tersembunyi sebuah ruang keheningan yang hanya bisa dimasuki oleh hati yang lembut dan napas yang sadar. Keheningan ini bukan sekadar diam dari suara, melainkan diam yang penuh dengan kehadiran. Para wali menyebutnya sebagai sukut ilahi, diam yang terhubung langsung dengan Tuhan. Dan gerbang menuju keheningan itu bukan melalui banyak bicara, melainkan melalui zikir yang mengalir lembut dalam napas. Saat zikir masuk ke dalam nafas, dan nafas mengalir dalam kesadaran, maka pintu keheningan itu mulai terbuka perlahan. Di dalam keheningan itu, seseorang tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Ia tidak sedang mengejar pemahaman orang lain, tidak pula sibuk membuktikan sesuatu. Ia hanya ingin bersamanya. Saat napas dijaga dan zikir menyatu, maka kesadaran akan kehadiran Tuhan menjadi sangat nyata, bahkan tanpa kata-kata. Para wali hidup dalam keheningan ini, bukan karena tidak mampu berkata, tapi karena kata-kata tidak lagi mampu menggambarkan kedalaman rasa yang mereka alami. Mereka berbicara hanya ketika perlu, dan lebih banyak menyampaikan lewat getaran jiwa. Keheningan yang dibangun lewat zikir nafas bukan keheningan yang dingin. Ia justru hangat dan menenangkan. Seperti pelukan yang tak terlihat, seperti matahari pagi yang menyentuh kulit dengan lembut. Dalam keheningan ini, seseorang bisa menangis tanpa sebab,
bisa tersenyum tanpa alasan. Karena hati mulai mengenal sumber segala rasa, Tuhan. Nafas menjadi jembatan antara dunia luar dan dunia dalam. Dan di jembatan itulah seseorang menemukan bahwa Tuhan tidak jauh. Ia dekat, bahkan lebih dekat daripada detak jantung, lebih dekat daripada suara hati. Namun untuk masuk ke dalam keheningan ini, seseorang harus melepaskan beban. Beban pikiran, beban harapan, beban ketakutan. Karena keheningan hanya bisa menampung yang ringan. Para wali mengajarkan untuk meletakkan semua yang berat di ambang nafas, lalu membiarkannya pergi dalam hembusan zikir. Mereka tidak melarikan diri dari masalah, tapi mereka tidak mengikatkan diri padanya. Mereka mengalir bersama nafas, karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah tempat kembali dari segala hal. Dan napas yang sadar adalah jalan pulang paling sederhana. Kadang keheningan ini datang tanpa diminta. Saat seseorang duduk hening dan berzikir dalam nafas, tiba-tiba ia merasa tidak perlu apa-apa. Tidak haus pujian, tidak lapar pengakuan. Ia hanya ingin diam bersama Tuhan. Disinilah banyak rahasia spiritual dibukakan. Tanpa guru yang berkata-kata, tanpa kitab yang terbuka, hati mulai diajari oleh cahaya. Para wali menyebut ini sebagai ilham yang lembut. Datangnya petunjuk tanpa suara. Dan semua itu lahir dari satu kunci. Napas yang dijaga dengan cinta dan kesadaran. Napas yang diisi zikir bukan hanya alat komunikasi batin, tapi juga ruang pertemuan. Tempat ruh berbincang dengan kekasihnya, tempat hati menyerahkan segala luka, dan tempat jiwa dibersihkan dari segala noda. Ketika seseorang duduk dalam diam, lalu menaruh Allah dalam setiap napasnya, maka saat itu ia sedang bertamu ke istana ilahi. Bukan dengan tubuh, tapi dengan kesadaran yang hadir sepenuhnya. Dan Tuhan, dalam kelembutannya, menyambut tamu-tamu seperti ini dengan cahaya yang tak bisa dilukiskan. Keheningan yang hadir dari zikir napas bukan akhir perjalanan, tapi justru awal dari kehidupan baru. Kehidupan yang tidak ditentukan oleh gemerlap dunia, tapi oleh kedalaman rasa dan kejernihan jiwa. Mereka yang telah menyelam ke dalam napasnya sendiri akan keluar sebagai manusia yang lembut, pemaaf, dan penuh cinta. Karena mereka telah mencicipi bagaimana rasanya dekat dengan Tuhan, dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan, dalam zikir yang tak terdengar, tapi terasa. Dan semua itu bermula dari satu napas yang dijaga dengan setia. Nafas dan detak kehidupan spiritual. Setiap napas yang kita hembuskan dan tarik bukan hanya soal biologis, melainkan juga denyut kehidupan spiritual yang terus berdetak di dalam diri. Para wali memahami bahwa napas adalah detak jantung spiritual yang menghubungkan ruh dengan Sang Pencipta. Mereka melatih diri untuk tidak membiarkan napas berlalu begitu saja tanpa kesadaran. Dengan memperhatikan napas secara penuh, mereka menjaga agar setiap detak kehidupan menjadi sarana zikir, mengubah setiap momen menjadi ibadah yang menyentuh hati dan mengangkat jiwa. Zikir melalui napas bukan semata teknik, melainkan seni hidup yang harus terus diasah. Dengan kesadaran yang mendalam, napas menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia batin, antara tubuh yang fana dan ruh yang abadi. Ketika seseorang berhasil membawa kesadaran ke dalam setiap helaan napas, maka ia tidak hanya bernapas dengan tubuhnya, tetapi juga dengan hatinya. Dalam keadaan ini, napas menjadi pintu masuk ke dalam lautan rahmat yang tiada batas, tempat di mana jiwa berjumpa dengan sumber segala kehidupan. Pada tahap ini, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi. Dunia luar dengan segala distraksinya seringkali menggoda hati untuk terlena dan kehilangan fokus. Namun para wali mengajarkan bahwa kekuatan zikir napas terletak pada kesabaran dan ketekunan. Meski hanya satu nafas yang penuh kesadaran, itu lebih berharga daripada 1000 nafas yang dihirup tanpa rasa. Mereka mengingatkan untuk selalu kembali pada napas setiap kali pikiran mulai melayang. Napas adalah jangkar yang mengikat kita pada saat sekarang dan padanya. Kesadaran napas juga membuka mata batin terhadap hakikat waktu. Dalam setiap tarikan dan hembusan, ada ruang dan saat yang unik, yang jika disadari bisa membawa seseorang keluar dari lingkaran waktu duniawi yang membelenggu. Nafas adalah momen yang menghubungkan masa lalu
kini dan masa depan dalam satu titik kehadiran. Dengan zikir yang mengiringi, seseorang tidak terperangkap dalam penyesalan atau kekhawatiran, melainkan hidup sepenuhnya dalam keberadaan yang penuh dengan rahmat dan hikmah ilahi. Para wali juga mengajarkan bahwa napas adalah medium komunikasi paling halus antara manusia dan Tuhan. Tidak perlu kata-kata megah atau ritual rumit. Cukup hadir dalam napas, dengan hati yang tulus dan penuh harap. Zikir nafas mengajarkan kesederhanaan yang mendalam bahwa Tuhan dekat pada setiap hembusan dan tarikan yang kita sadari. Hal ini memberi rasa damai yang tak tergantikan, mengingatkan bahwa kehidupan spiritual bukan soal kesempurnaan, tapi tentang kejujuran dan keberanian untuk hadir sepenuhnya. Dalam perjalanan zikir napas, seseorang akan merasakan bagaimana tiap napas membawa kekuatan penyembuhan. Nafas yang sadar membersihkan bukan hanya pikiran dan hati, tapi juga memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Rasa damai dan cinta mulai tumbuh dengan alami, bukan karena usaha paksa, tapi karena hadirnya kesadaran yang tulus. Para wali menyebut ini sebagai proses pembersihan batin, di mana setiap nafas adalah oase yang menghilangkan debu duniawi dan membuka ruang bagi cahaya ilahi untuk masuk. Akhirnya, zikir napas pada tingkatan ini menjadi semacam tarian antara jiwa dan Tuhan. Setiap napas adalah langkah, setiap hembusan adalah gerak yang membawa kita lebih dekat ke keabadian. Dalam tarian itu, seseorang menemukan bahwa kehidupan spiritual bukanlah beban, tapi anugerah yang indah. Nafas yang sadar mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, penuh syukur, dan penuh cinta. Dan dengan setiap detak kehidupan spiritual itu, kita melangkah lebih mantap menuju kedekatan dengan Sang Pencipta yang ada dalam setiap napas yang kita hirup. Nafas dan penyerahan diri dalam zikir. Dalam perjalanan zikir nafas, salah satu aspek paling penting yang diajarkan para wali adalah penyerahan diri total kepada Allah. Nafas menjadi simbol dari kesanggupan manusia untuk melepaskan kontrol dan sepenuhnya berserah dalam kehadirannya. Penyerahan ini bukan berarti pasif, melainkan sebuah sikap aktif yang membutuhkan keberanian dan kejujuran batin. Setiap tarikan dan hembusan napas menjadi momen sakral di mana jiwa melepas segala beban duniawi dan menyerahkan diri tanpa syarat kepada Sang Maha Kuasa. Penyerahan diri melalui zikir napas menuntut seseorang untuk benar-benar hadir sepenuhnya dalam momen itu. Tidak ada ruang untuk gangguan pikiran atau keraguan. Para wali mengajarkan bahwa ketika napas diiringi dengan keikhlasan dan kesadaran, ia menjadi alat yang paling kuat untuk menghilangkan rasa takut dan kecemasan. Napas yang sadar membawa ketenangan yang mendalam karena ia mengingatkan bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah dan manusia hanya perlu mengikhlaskan segala urusan kepadanya. Seringkali dalam perjalanan spiritual, ego dan hawa nafsu mencoba menguasai hati dan pikiran. Nafas menjadi jalan untuk mengenali dan mengatasi hal tersebut. Dengan menaruh zikir dalam nafas, seseorang berlatih untuk tidak terjebak dalam keinginan atau kekhawatiran yang menghalangi penyerahan diri yang sejati. Nafas yang penuh kesadaran mengingatkan bahwa kehadiran Tuhan adalah pusat segala kehidupan, dan melepaskan ego adalah cara agar jiwa bisa melebur ke dalam kasih-Nya tanpa batas. Penyerahan diri juga mengajarkan tentang ketabahan dan kesabaran. Para wali sering menghadapi ujian dan cobaan berat, namun mereka selalu kembali pada zikir napas untuk menenangkan jiwa dan menguatkan iman. Nafas yang diisi dengan kalimat zikir menjadi jangkar yang menahan badai kehidupan agar tidak menggoyahkan keyakinan. Dalam keteguhan napas itulah mereka menemukan kekuatan luar biasa yang berasal dari penyerahan total kepada kehendak Tuhan, yang lebih tinggi dan lebih bijaksana daripada segala rencana manusia. Kehadiran dalam napas dan penyerahan diri bukan berarti melepaskan tanggung jawab. Justru sebaliknya, ia mengajarkan untuk bertanggung jawab penuh pada apa yang sedang dijalani tanpa beban dan ketakutan. Ketika seseorang menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dalam zikir napasnya, ia tidak menjadi lemah atau pasif, melainkan menjadi lebih kuat dan lebih jelas arah hidupnya. Karena ia tahu, jalan hidupnya adalah bagian dari rencana ilahi yang indah.
dan napas yang sadar membantunya tetap berada pada jalur tersebut.